Ini berlaku untuk video maupun fotografi. Kenapa lighting? Karena kebanyakan orang bertanya bagaimana sih caranya mengatur lighting di dalam kamera maupun kalau kita motret atau video, yang terbaik itu seperti apa sih? Jadi, nah hari ini saya akan coba share pengalaman saya sebagai seorang fotografer maupun videografer, seperti apa sih sebetulnya lighting itu gitu. Nah, jadi sebetulnya lighting itu hal yang semua orang sebetulnya tahu sebetulnya. Cuma masalahnya kita lupa. Kenapa kita lupa? Karena pelajaran pencahayaan itu kita dapat ketika kita SD. Ada beberapa guru di sini, jadi kita akan coba belajar sedikit apa sih cahaya menurut ilmu pengetahuan. Kita akan belajar itu sedikit supaya kita mengerti, oh kalau pencahayaan seperti itu ya aslinya, natural itu seperti itu. Jadi nanti kalau kita terapkan dalam ilmu maupun dalam fotografi maupun videografi, oh kita akan tahu, oh harusnya ini dari sini arahnya, intensitas kira-kira sekian, lalu jaraknya dan sebagainya kita akan tahu. Nah, kita mulai ya. Saya open pertanyaan dari sejak mulai dibuka sesi ini, jadi siapapun boleh raise hand maupun mengetikkan itu kepada host. Nanti saya akan pause, kita akan jawab dulu, baru kita akan mulai. Jadi tidak ada tanya jawab di sesi terakhir, tapi ini langsung selama sesi ini berlangsung. Begitu ya. Saya akan share screen mulai sekarang. Oke. Baik, teman-teman. Ini adalah basic lighting. Seperti tadi saya bilang, kita akan memori kita akan saya bawa ulang ke kelas SD. Bagaimana kita belajar tentang apa sih hukum fisika tentang cahaya. Jadi kenapa saya ngomong seperti itu? Karena kita harus tahu basicnya lighting itu seperti apa. Apa yang para ilmuwan ini ngomong tentang pencahayaan itu seperti apa? Kita harus tahu. Yang pertama adalah definisinya. Definisi cahaya menurut para ilmuwan disimpulkan seperti ini. Itu adalah zat energi yang berbentuk gelombang kasat mata yang merangsang penglihatan dan membuat hal-hal itu terlihat. Nah, kalau teman-teman lihat, kenapa bisa melihat saya melalui lensa ini kemudian sampai ke komputer Anda? Ini kan ada cahaya besar sekali di sini. Saya menggunakan sebuah lampu yang sangat besar di sini. Kemudian dia memantul dan membuat Anda bisa melihat. Jadi sebetulnya sini saya ini cuma pantulan. Tanpa cahaya ini Anda nggak akan melihat saya sama sekali. Jadi cahaya itu membuat objek itu terlihat. Nah, selain divisi cahaya, kita akan mencoba mengelompokkan beberapa apa sih cahaya itu secara alam itu seperti apa. Di sini kalau bicara ilmuwan yang menyelidiki tentang cahaya ini, teori cahaya ini paling banyak diselidiki oleh beberapa ilmuwan dari Snell sampai ke Newton, itu jaraknya sampai 100 tahun. Jadi mereka membuat beberapa eksperimen untuk menerangkan apa itu cahaya. Jadi boleh dibilang ini mungkin sifat-sifat cahaya atau naturalistik atau karakteristik cahaya. Jadi yang pertama itu kita harus tahu bahwa cahaya itu selalu merambat sesuai garis lurus. Jadi cahaya itu kagak belok-belok ke kanan atau ke kiri, tapi lurus saja. Itu poin yang pertama. Yang kedua, cahaya itu dapat menembus benda yang bening. Jadi yang bening-bening itu cahaya itu bisa menembus. Ya, contoh ini ya. Kalau bisa lihat di tempat kecil saya, ini adalah benda transparan. Jadi kalau misalnya saya taruh menutupi cahaya ini, Anda masih bisa melihat saya karena memang dia menembus benda yang transparan. Nah, naturalisasi yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Contoh nih, saya punya cermin. Kalau saya pantulkan, kelihatan nggak ya? Nah, itu. Dia akan memantul. Oke, sedikit ya, sorry ya, kita akan belajar sedikit tentang fisika supaya mengerti. Kita belum sampai ke fotografi ini, kita baru ke pelajaran dasar
fisika kelas 4 SD. Sabar ya anak-anak. Oke ya. Keempat, cahaya itu dapat dibiaskan atau dibelokkan. Saya akan cepat. Yang kemudian berikutnya adalah cahaya itu bisa diuraikan dan cahaya dapat diserap. Nah, yang terakhir nih, cahaya memiliki energi. Nah, apa hubungannya dengan itu semua? Nanti kita akan coba telaah satu persatu. Salah satunya kenapa energi mempunyai cahaya memiliki energi. Energi itu kekuatan, berarti bisa diukur intensitasnya kekuatan cahaya seberapa. Kita bisa ngerasain panasnya nih. Saya ini kepanasan sebetulnya, sebelum ada AC, tapi ini karena cahaya besar sekali, supaya Anda bisa melihat saya dengan jelas. Gitu. Itu energi salah satu dari cahaya. Nah, berikutnya kita akan belajar dari alam. Ini matahari favorit saya. Jadi kita selalu belajar tentang yaitu konsep one lighting. Jadi konsep pencahayaan selalu berasal dari si benda ini, si baby dari film kartun ini. Jadi konsep one light konsep itu kita harus paham dulu bahwa fotografi selalu berasal dari satu sumber cahaya utama. Gitu. Siang hari kita punya matahari, kita akan pakai itu. Nah, bagaimana penerapannya dalam fotografi dan videografi? Selalu kan pertanyaan saudara, loh, bukannya kalau dari sini film atau di fotografi cahaya sangat banyak? Nah, nanti kita akan ngomong sedikit. Tapi pahami dulu bahwa pencahayaan utama selalu satu, bukan dua. Kita kan nggak lihat matahari dua kan? Kecuali di Denpasar, matahari ada 7. Matahari Mall maksudnya. Oke. Sorry, bercanda sedikit. Nah, dari segala sifat-sifat pencahayaan menurut fisika itu, kita akan bawa sedikit nih masuk ke dalam ranah fotografi maupun videografi. Ini sangat-sangat awal. Jadi yang pertama dalam pencahayaan fotografi itu cahaya itu punya arah yang jelas. Dia nggak membingungkan gitu loh. Jadi arahnya jelas, lurus, mau lurus ke sana, samping atau kiri, kita bisa arahkan sesuai yang kita mau. Yang kedua, cahaya itu punya karakter. Karakternya itu pemarah, keras maupun lembut. Gitu. Yang ketiga, cahaya itu punya kontras. Ya, kemudian cahaya itu bisa didistribusikan. Yang kelima, bahwa cahaya itu mempunyai intensitas atau kekuatan. Nah, yang terakhir adalah cahaya itu punya temperatur. Nah, kita akan bahas beberapa dari mereka. Saya tidak akan bahas semuanya, terutama di arah cahaya, kemudian di distribusi dan intensitas cahaya. Kita akan batasi itu karena kita ada di kelas yang dasar. Suhu cahaya salah satunya akan masuk di dalam kelas berikutnya, yaitu sinar master class. Jadi tunggu ya berikutnya kalau mau belajar yang itu. Nah, kita akan belajar lagi, kita masuk lagi lebih dalam lagi sekarang. Teman-teman kalau bingung, boleh langsung tanya ya, silakan langsung diketik atau raise hand boleh. Bilang, oh saya mau tanya gitu ya. Oke. Nah, kita akan bicara tentang sumber pencahayaan dalam fotografi. Saya membaginya menjadi 4 besar. Yang pertama adalah natural lighting, yaitu natural itu ya natural, misalnya di luar kena matahari, malam kena bulan misalnya. Kemudian ada yang kedua itu adalah continuous light. Ada yang ketiga adalah flash light. Nah, yang terakhir adalah mixed light atau ini mencampur dari ketiga-tiganya. Gitu ya. Kita akan coba bahas satu persatu. Nah, natural light. Natural light tadi saya jelas ngomongkan bahwa kita bicara pencahayaan yang alami atau syuting di outdoor, di alam terbuka gitu. Kita boleh syuting video maupun syuting mengambil gambar secara fotografi dengan pencahayaan natural. Nah, maksudnya apa? Ya kita memanfaatkan pencahayaan yang ada. Nah, ada satu hukum yang berlaku di dalam hukum natural light. Mereka menyebutnya hukum 814 atau 915. Jadi artinya
Kalau motret yang bagus tuh di bawah jam 9 atau di atas jam 3 gitu. Kenapa? Karena mataharinya udah di sunlight. Nah, pertanyaannya gini, kalau saya misalnya dapat klien foto, oh saya mau foto Pak, oke. Jam 7 pagi ya kita bangun ya, kita ketemu di Ubud misalnya gitu. Saya bilang, loh saya bangunnya jam 10, gimana mau foto pagi? Atau, oh sore saya ada dinner, ada acara. Punya waktu jam 2 siang, ya masa kita tolak? Nah, jadi gini, natural lighting kita bisa akali. Contoh ya, ini saya kasih contoh beberapa, bagaimana memotret orang di pagi hari. Teman-teman kalau lihat di sini, nah ini seorang guru balet, dia foto di pagi hari dan mendung. Apa yang saya lakukan gitu? Jadi udah saya biarin aja, kamu pakai baju seadanya kayak orang baru bangun tidur dan seolah-olah saya konsepkan seperti dia sedang peregangan atau apa, jadi mukanya datar, ngantuk gitu, dan saya ambil foto ini sebetulnya sedang gerimis nih, untuk menimbulkan moodi apa ya, segar, senam di pagi hari gitu. Anda jangan pikir ini sepi, ini belakang saya nonton semua nih, nonton dia bergerakan. Ini guru balet dari Rusia ini. Berikutnya nih, gimana kalau cahayanya terlalu paling dibenci orang itu jam 10? Jangan khawatir. Jadi kita ini saya atur supaya matahari di sebelah kanan atas kira-kiranya, kemudian jadi si model ini mendapat pantulan cahaya dari jalan kerikil itu. Jadi saya memanfaatkan kerikil di bawah itu sebagai reflektor dari matahari. Supaya apa? Supaya wajah tetap terlihat. Kita akali ya. Nah kemudian misalnya gini, wah kan paling nggak bisa tuh motret di misalnya jam 12 atau jam 1 siang, matahari lagi di atas. Loh, kita bisa kali, kita lihat arahnya, tidak selalu matahari tepat di atas kita loh, di atas jam itu. Jadi pasti ada agak miring. Nah kalau miring, kita lihat, jangan sampai kita kamera kita itu berhadapan langsung dengan matahari. Pasti backlight. Caranya adalah kita balik, matahari di belakang kita. Supaya apa? Supaya mendapatkan langit biru seperti ini, sekaligus detail yang fantastis dari burung pelihara seperti ini. Ini caranya mengakali foto di outdoor. Gitu. Nah, cara berikutnya untuk mengakali foto di outdoor apa? Gunakan area-area yang bershadow, tempat-tempat yang teduh seperti ini misalnya. Nah, apalagi area teduh kita bisa pakai begini. Nah, wajah si Pak Wayan ini mendapatkan rim light itu sebetulnya dari pantulan jalan di depannya, ini di depan rumahnya gitu. Jadi dia sebetulnya bukan lighting itu, masalahnya bukan artificial lighting, tapi itu betul-betul pantulan cahaya dari jalan yang ada di depannya gitu. Apalagi, nah ini foto sahabat saya Om Antoni. Gitu. Saya suka sekali foto ini karena uh, susah banget nih motret dia gitu. Dia orang nggak mau lihat lensa dan sebagainya. Hobinya apa? Hobinya berenang. Oke, nggak apa-apa. Saya nggak ikut berenang. Saya cuma nongkrong di samping-sampingnya gitu. Saya ambil foto seperti ini dan dia dapetin satu-satunya frame dari ribuan file yang matanya ngelihat lensa kayak gitu. Saya ngelihat apa ya, keceriaannya itu muncul gitu. Saya suka sekali foto ini, sederhana, apa ya, jadi dia menyatu dengan air. Kemudian saya sengaja membuat komposisi dari situ supaya kesan air di belakangnya itu sedikit terang. Teman-teman bisa bayangkan kalau seandainya air di belakangnya itu terkesannya gelap, dia kayak di laut dalam gitu. Jadi ini kalau seperti ini kesannya ada di dalam kolam renang yang dangkal gitu. Nah apalagi, misalnya saya kepengen motret sunset, ternyata gagal. Ketika saya motret teman saya ini, Adinda, saya pengen motret sunset ternyata gagal. Akhirnya di lokasi saya ubah posisi. Oke deh, saya pengen buat iklan, bukan iklan tapi bikin apa ya, semacam poster untuk nyepi gitu. Saya coba bagaimana dia itu ada kesan sepi, sunyi, kemudian dia berjalan. Jadi memang itu coba mood yang akan saya coba bangun dengan menggunakan
natural lighting gitu. Itu penjelasan saya tentang natural lighting, bagaimana memanfaatkan cahaya alami di dalam fotografi maupun videografi. Apakah sudah ada pertanyaan? Halo, Bapak Host, apakah sudah ada pertanyaan? Kalau yang mau bertanya, raise hand, feel free, atau tulis di... Ayo, silakan teman-teman siapa yang mau bertanya. Silakan loh. Ada? Om Dwi, Om Anton, atau Jangan susah-susah ya. dulu Bang, lanjut katanya Om Doni. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut kepada, silakan, screen-nya udah. Oke, continuous lighting. Nah, continuous lighting itu, ini contoh yang kamera, continuous lighting itu sebetulnya adalah mencoba meniru konsep dari natural light. Gitu. Natural light itu kan, ya terangnya itu konstan gitu. Jadi kita ngomong matahari itu kan konstan kan. Nah, sama. Jadi continuous light seperti ini kita bicara constant light, begitu dinyalain langsung terang. Walaupun kita bisa atur intensitasnya seberapa gitu. Continuous lighting itu banyak gunanya. Ya, contoh ini juga masuk dalam ranah continuous lighting, yaitu lampu senter. Lampu senter ini banyak gunanya loh. Ini bisa untuk motret. Kita lihat nanti contohnya ya. Oke, continuous lighting. Bagaimana penggunaan dalam studio? Oke, ini saya menggunakan lampu continuous dari Visico. Jadi seperti ini. Saya menggunakan dua, dia di atas model, kemudian ada di belakang model. Tujuannya kenapa di belakang model? Saya pengen rambutnya dia yang keriting-keriting itu kelihatan gitu. Nah, ini continuous. Nah, ini kemudian saya mencoba ini dari Sekolah Tunas Bangsa. Ini cukup kompleks lighting-nya. Nah, tadi saya bilang, main lighting cuma satu, sumber cahaya utama cuma satu, tapi cahaya lainnya ada warna-warninya yang lain itu ada sekitar 6 biji ini untuk keperluan videografi. Kemudian yang berikutnya, sumber cahaya continuous misalnya adalah lampu bohlam kecil. Saya memotret Mami Sutiani ini sudah lama di Jogja, sekitar tahun berapa ini. Ini pencahayaannya sangat minim. Ini lampu bohlam cuma 5 watt waktu itu. Dia pemain sandiwara Ketoprak Obong, mungkin tahu, jadi Ketoprak Obong. Jadi saya tertarik dengan lokasinya karena sangat-sangat gelap. Gitu. Dan dia cuma di ruang gantinya cuma ada lampu bohlam yang sangat kecil, 5 watt. Nah, tantangannya adalah bagaimana saya memotret dia dengan jelas, dengan kondisi gelapnya itu seperti itu. Nah, kita harus adjust tools kita ya. Jadi saya memotret ini dengan Leica 50 mili. Jadi untuk mendapatkan segala urat-uratnya itu, kemudian saya black and white dengan gaya logi fotografi seperti itu, hanya untuk mendapatkan kesan dia ini memang orang yang berkarakter gitu loh. Ini contoh low light fotografi dari Mami Sutiani ini. Nah, tadi saya bilang center ini ada gunanya nih. Saya ketemu Mbok Omang ini, dia seorang dog feeder di Sanur. Dan ketika saya malam ketemu ini anjingnya banyak sekali dan waduh, saya nggak bawa lampu gimana caranya ini teman-teman bisa bayangkan di pantai malam hari nggak pernah ada lampu, cahaya bulan nggak mampu lah. Jadi saya pakai lampu ini, saya ambil dari belakang sana, itu istri saya di ujung sana itu kelihatan. Di sini itu ada lampunya. Nah ini kan ada cahaya sedikit. Ini istri saya memegang lampu, kemudian ditembakkan ke sini. Kenapa saya biarkan shadow-nya tetap ada untuk menimbulkan kesan 3 dimensi. Nah, berikutnya adalah, nah saya memotret ini,
saya tidak dengan pencahayaan yang sangat rumit. Saya hanya menggunakan satu buah senter dan cermin Korea ini. Ini disebut cermin Korea katanya. Jadi bisa punya 4 begini. Belinya di Korea katanya. Nah, saya memotret Sony Alpha One ini hanya menggunakan satu buah senter ini. Hasilnya buat saya cukup oke sih, karena menggunakan. Nah, artinya kita bisa menggunakan beberapa source cahaya, termasuk senter saya yang kecil ini, senter. Nah, ini senter kecil saya ini juga bermanfaat untuk membuat beberapa foto produk. Nanti saya contohin. Ini dia contohnya. Nah, saya nggak promo ya. Ini kreativitas ketika masa pandemi. Istri saya jualan otak-otak. Jangan dikontak nomornya karena sudah nggak jualan gitu. Tapi ini hanya contoh aja bahwa saya dengan pencahayaan yang sangat tools yang sangat sederhana bisa menghasilkan foto yang bagus. Jadi tidak harus menggunakan yang flash besar-besar, enggak. Kita bisa kok. Saya hanya menggunakan satu buah senter ini. Oke ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ayo rekan-rekan, jangan malu-malu. Lama dulu, ini nanti ngomong terus capek ini. Ayo, jangan sungkan-sungkan. Silahkan. Om Stevie Go, Om Agung dari Gianyar. Ada Jonathan Ersat. Nah, Jonathan Jo, ayo Jo, tanya Jo. Saya nggak kelihatan. Apa tuh? Nggak kelihatan. Ayo, silakan. Kalau yang malu ditampilkan, tulis chat boleh. Om Rizky, mana Om Rizky? Om Rizky nanya dong Om Rizky. Ini yang masih paling banyak pertanyaan ini. Oke, saya lanjut dulu ya. Kita lanjutkan ke tahap flash. Hah? Ada yang nanya? Apa tuh? Tolong. Oke, ada yang bertanya Om. Yes. Kenneth Daniel. Itu berarti sumber pencahayaannya harus berlawanan dari arah kameranya ya, agar bisa jadi bagus hasilnya. Pertanyaan dari Kenneth Daniel. Oh iya, Om Kenneth, secara teori itu seperti itu. Jadi, tapi tidak menutup kemungkinan. Jadi cahaya tidak harus di belakang saya, kemudian objeknya di sini terus jadi bagus. Itu memang lebih oke. Misalnya saya memotret flash ini di flash Visico saya ini, kemudian saya pengen motret, kemudian saya taruh misalnya seperti ini, kan otomatis kamera saya di sini lebih oke kan. Tapi ada saatnya seperti tadi saya motret Mbok Komang yang di Sanur tadi, kan cahayanya berlawanan dengan saya. Jadi ada saatnya kita tergantung mau mood seperti apa gitu. Misalnya saya memotret Visico ini kemudian saya taruh dari depan seperti ini, kan menimbulkan satu siluet tertentu yang memang itu mengasihkan gitu. Jadi sekali lagi itu tergantung kreativitas kita mau seperti apa fotonya. Secara umum memang oke, ini lampu di depan sini, kemudian saya kasih lampunya akan dia terang ditangkap, pantulan cahaya ini akan ditangkap oleh lensa akan lebih bagus. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau lebih mau yang berkesan artistik, sumber cahaya bisa berhadapan langsung dengan kamera, itu contohnya. Begitu mungkin ada pertanyaan lain? Oke, pertanyaan berikutnya dari Ray. Saya mau tanya, kalau kita dalam suatu kerjaan foto produk yang hanya menggunakan senter sebagai tambahan cahaya, apakah customer akan merasa kurang yakin dalam konteks profesionalitas? Oke, ya, saya pernah. Nanti akan saya terangkan ya. Saya pernah motret seperti itu sebetulnya dengan tujuan supaya, oh, kamu jagoan motret ya, maksudnya dengan alat seperti itu gitu. Tapi nyatanya nggak gitu. Karena mereka, ya cuma gitu doang. Masa bayarannya segini? Udah deh, gratis saja gitu. Nah, jadi kalau motret produk kayak gitu-gitu dengan alat sederhana di rumah aja, customer-nya nggak boleh tahu. Yang penting hasilnya kan bagus kan gitu loh. Tapi ada saatnya kita perlu tools.
Perlu. Kenapa? Bagaimanapun, kan kadang-kadang gini, nggak perlu kamera bagus lah untuk menghasilkan foto yang bagus. Itu betul. Tapi bagaimanapun, kamera yang lebih bagus, lighting lebih bagus, akan menghasilkan kualitas yang lebih bagus. Itu nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri. Harga itu nggak bohong. Kita misalnya bicara kit, nanti saya kasih contoh. Saya memotret sampel-sampel foto untuk workshop offline kemarin itu, saya menggunakan lensa kit. Bagus nggak? Oh, bagus banget. Sorry ya, memuji diri sendiri. Tapi bagaimana hasil jika saya menggunakan lensa yang harganya puluhan juta? Ya pasti beda. Oleh sebab itu, saya menyarankan kalau memang kita hanya mempunyai lighting sederhana, nggak apa-apa foto di rumah. Foto aja dibawa ke rumah gitu. Yang penting hasilnya oke kan gitu. Tapi saya tunjukkan beberapa tips sederhana yang nggak perlu dilihat customer, nanti kita lihat di rumah aja ya. Oke ya. Ada lagi? Ada, silakan lanjut. Oke. Satu lagi pertanyaan. Oh iya, silakan. Aldrich. Cara pas in cahaya, angle sesuai mood gimana ya? Kadang foto nggak sesuai ekspektasi nih. Apa butuh jam terbang atau gimana ya? Oke, saya akan jawab itu dengan beberapa sampel di belakang nanti ya, boleh ya? Oke, nanti saya akan tunjukkan beberapa sampel foto dengan menggunakan berbagai aksesoris lighting. Nanti kita akan lihat apa sih bedanya, gitu ya. Jadi nanti kita lihat itu ya. Saya lanjut dulu ya. Searching lagi. Oke. Nah, yang paling umum dilakukan di dalam fotografi ya ini ya. Ini videografi tidak menggunakan flashlight, ini dengan menggunakan flashlight. Flashlight itu seperti ini contohnya. Ini juga flashlight. Jadi yang lampu yang menyala dengan kecepatan sangat tinggi yang berguna untuk membekukan objek, memfreeze objek. Jadi kalau saya tukang gerak-gerak gini, kalau di flash ya cuma begini atau begini karena itu dia berguna untuk memfreeze ya, untuk membekukan gerakan si objek. Nah, itu namanya flashlight sesuai film The Flash gitu. Oke ya. Nah, ini contoh. Saya menggunakan satu buah flash dengan payung. Tahu payung? Payung putih itu. Ini contohnya. Ambient light-nya masih bisa didapatkan. Ini foto lama saya di Jogja. Ini saya menggunakan dua buah flashlight yang cukup besar di studio saya. Ini saya menggunakan satu buah flashlight ini. Ini ada yang bilang lampu blitz, ada yang bilang ini lampu kodok. Bukan ini kodok ya, katak gitu loh. Nggak tahu orang-orang zaman dulu menyebutnya ini flash kotak, bukan kodok katak gitu loh. Saya juga heran kenapa nyebutnya seperti itu. Orang nyebut lagi ini lampu strobis gitu. Nah, strobis itu sebetulnya ini juga strobis, cuma bedanya strobis itu dia nggak punya modeling lamp. Kalau ini punya modeling lamp ya. Ini hanya informasi tambahan aja. Nah, saya motret si teman saya ini menggunakan satu buah lampu dari sini, satu buah flash, kemudian saya tembak dengan menggunakan payung. Nah, mungkin Anda bertanya kan, ini cahaya-cahaya belakangnya dari mana nih? Nah, ini ada beberapa hal yang saya sembunyikan di belakangnya si Rio ini, namanya Rio, teman saya ini. Belakangnya dia ini banyak gabusnya. Gunanya untuk apa? Untuk memantulkan cahaya dari si flash ini. Supaya bisa dapat cahaya ke belakang sana itu, kemudian cahaya di kurungan mano ini, maupun sepeda, maupun sedikit rim light ini. Sebetulnya ini semuanya memainkan pantulan cahaya dari gabus. Tahu gabus? Styrofoam gitu loh. Itu cara simpel menggunakan styrofoam. Apalagi nih gunanya? Flashlight itu juga menimbulkan detail yang sangat bagus. Ya. Apalagi, nah ini model kelas berat nih dari Bandung. Ini bukan hujan, ini di dalam studio. Jadi ini
ini menggunakan main light-nya ada dari sini, kemudian untuk menimbulkan butiran-butiran air ini dapat dari satu buah flashlight di sini. Ini juga menggunakan, yang ini menggunakan dua buah flashlight dan softbox. Yang ini sama. Nah, yang ini menggunakan BTD. Nah, ini perkenalkan adalah salah satu guru lighting saya yang hebat, Mas Ari. Saya yang tidak datang ya, ini. Tapi ada istrinya. Salam kenal nih. Terima kasih ilmunya loh. Ya. Oke, ini pelajaran terakhir tentang flashlight. Nah, bagaimana dengan mixed light? Mixed light itu adalah memadukan dengan tepat tata cahaya buatan, ya, dengan cahaya alami yang membuat fotomu akan semakin menarik untuk dipandang. Nah, seperti apa contohnya? Cukup gampang kok. Jadi ini contoh foto bersama. Nah, ini menghadap matahari, Om Kenneth tadi. Ini foto ini menghadap matahari. Nah, bagaimana saya bisa mendapatkan detail-detail di sini, termasuk mimik para peserta di sini. Nah, ini saya menggunakan satu buah lampu yang flashlight yang cukup besar dengan standar reflektor yang seperti ini. Jadi ini standar reflektor seperti ini itu menduplikasi matahari. Jadi seolah-olah kayak ada dua matahari. Tapi ini gunanya adalah untuk menerangi wajah para peserta itu, kemudian termasuk detail di dalam bangunan Bali itu. Ya, ini contoh menggunakan mixed light. Contoh lagi mixed light. Ini saya satu menggunakan lampu dari sini, kemudian menggunakan satu softbox, tembak ke sini. Nah, ini ring light ini saya dapatkan dari mana? Dari matahari di belakangnya. Nah, ini saya suruh si teman saya ini berteduh, tapi ini pundaknya sebetulnya ada mataharinya. Nah, ini saya akali supaya dapat rim seperti ini, kemudian ditembakkan lampu satu flash dari sini, dan ini ambient lampu di sini, ambient cahaya di belakang ini masih bisa ketangkap. Nah, berikutnya sama, bagaimana menurut sore hari. Saya dapetin ini di sebuah pantai di Bali. Nah, gimana cahaya yang di sini bisa, wajah-wajah di sini bisa cerah? Sama, saya menggunakan satu buah standar reflektor seperti ini untuk menduplikasi cahaya matahari. Nah, intensitasnya itu yang harus kita perhitungkan supaya dia tidak terlalu cerah maupun tidak terlalu gelap. Berikutnya, ini juga sama. Jadi saya menggunakan satu buah cahaya dari sini. Nah, ini saya tembakkan karena ini ada di area yang cukup gelap sebetulnya, dan di sana ini sangat cerah nih. Ini sekitar jam 10 kalau nggak salah, 10 atau 11. Ini sangat-sangat terang di belakang ini. Jadi saya akali hanya dengan memfill area shadow di sini, memenuhi area bayangan di situ dengan lampu flash. Berikutnya, ini di Tegalalang Ubud. Sama, ini foto pagi hari, saya menggunakan satu buah, ini saya pakai softbox dan satu buah flashlight. Ini juga saya menggunakan satu buah lampu dengan menggunakan namanya beauty disk, hanya untuk menerangi area shadow yang di sini. Tapi semuanya ini, cahaya-cahaya ini semua berasal dari sumber cahaya utama adalah matahari. Jadi main light saya tetap di sini dalam matahari pagi, kemudian saya gunakan fill light untuk menerangi area shadow di badan, di area-area shadow di Mbak Adinda ini, gitu ya. Nah, kita bicara mixed light, kita nggak melulu akan ngomong hal-hal yang wah terang benderang matahari dan sebagainya. Apakah bulan apakah bisa dijadikan sumber cahaya? Bisa. Ini contohnya. Saya menggunakan sumber cahaya bulan ini untuk menerangi ambience di belakangnya. Kemudian saya menerangi wajah dua sejoli ini dengan satu buah lampu minyak. Kalau saya coba ajukan detailnya kira-kira seperti ini. Detail di sini masih semua dapat. Perhatikan titik di mata ini hanya satu.
artinya memang hanya satu sumber cahaya yang didapat dari si wajah model ini. Nah, kadang-kadang kita penasaran kan lihat misalnya, wah ada nemu foto bagus, kan coba ini pakai lampu berapa ya? Nah, gampang, coba lihat di matanya, ada berapa bayangan gitu. Tuh dua, biasanya kelihatan kok kanan kiri dan sebagainya itu kelihatan, karena pasti kelihatan di mata gitu. Nah, contoh mix light misalnya saya menggabungkan lampu studio dengan lampu ini Visigo yang besar ini, lampu apa ini namanya continuous. Nah, contohnya seperti ini. Wah, ini bagian printing saya di Umemo ini ganteng sekali. Jadi ini saya menggunakan satu lampu di sini softbox. Nah, kemudian satu lampu di sini untuk menerangi shadow-nya. Nah, rimnya ini saya dapetin dari lampu LED. Ini contoh menggunakan beberapa lampu sekaligus. Gitu. Nah, kalau mixed light ini memang tidak dalam bahasan konteks basic. Kita akan mungkin bahas lebih lanjut di kelas berikutnya, yaitu Sinar Masterclass nanti berikutnya ya. Sabar itu, masih panjang ini. Nah, sampai sini ada pertanyaan teman-teman sebelum kita masuk ke modifier. Silakan. Ya, sudah ada pertanyaan. Silakan. Dari Putu Ari Ira. Bang, saya pemula dalam fotografi. Yang ingin saya tanyakan, kapan sebaiknya pakai lighting dengan softbox? Begitu juga sebaliknya, atau cahaya tanpa softbox? Pak Butuh, boleh saya jawab habis ini? Kita akan tahu bedanya reflektor dan beberapa modifier lainnya. Kapan menggunakan softbox? Saya akan jawab berikut ini ya, habis ini ya. Oke, sabar ya. Stay tune. Ada lain? Pertanyaan berikutnya dari Om Agung ini di Gianyar. Selamat malam. Mungkin ada tips untuk fotografi mengenai flash, Om. Karena saya beberapa kali mencoba menggunakan flash, hasilnya kurang memuaskan. Kadang objeknya over cahaya, kadang juga terlalu under cahaya. Menggunakan flash eksternal maksudnya. Oke. Sorry itu saya harus jawab. Flash eksternal itu yang nempel di dalam kamera ya. Sebaiknya itu tidak digunakan. Nah, permasalahannya, loh kalau saya cuma punya flash ini gimana? Nah, ada caranya. Saya dulu juga begitu, saya juga cuma punya satu lampu yang nempel di kamera gitu kan. Memang itu cahaya itu nggak bagus banget gitu loh. Itu kan hanya untuk apa ya, fotografi rumahan gitu, untuk yang bukan komersial gitu loh. Nah, caranya bagaimana? Masalahnya ada cahaya itu terlalu keras, kemudian langsung ke objek ke di wajah si subjek, jadi terlalu keras gitu loh. Nah, caranya bagaimana? Saya dulu tuh, saya tidak ada contohnya ya. Ini contoh ya, ketika ini kamera, kemudian kan biasanya tuh keluar gitu kan. Nah, caranya itu saya simple, saya bisa tutup dengan tisu, kemudian diikat karet gitu, hanya untuk diffuse apa ya, untuk menyebarkan. Jadi dia membuat halus, karena lampu begini mau ditaruh di atas kamera pun cahayanya akan sangat kuat. Nah, caranya dengan menggunakan diffuser. Nah, ini biasanya sih, nah ini contoh, ini kan ada kan. Nah, ini salah satu diffuser bawaan dari flash. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk memantulkan. Jadi kalau motret, usahakan flashnya jangan langsung ke ini. Contoh ya, kalian adalah subjek saya, jangan begini nih. Pasti hasilnya nggak karu-karuan, pasti over. Dan belakangnya pasti sangat gelap. Caranya, usahakan dia sekitar 60 derajat gini, supaya apa? Supaya cahaya dari sini mantul ke sini, baru ke situ. Nah, itu hasilnya akan jauh lebih bagus. Itu trik menggunakan flash eksternal sih. Kalau saya dulu pakainya, saya pakai tisu. Malah pernah ada, saya nggak bawa contohnya, jadi itu ditaruh di depannya, jadi semacam diffuser gitu, bentuknya dari plastik itu, kemudian dia bisa ditempel di depannya si flash bawaan kamera itu. Ada kok, itu saya pernah punya itu.
Bahkan bisa diganti warnanya jadi hijau, jadi kuning, jadi biru, dan sebagainya. Begitu Om, kira-kira Om kalau flash eksternal ya kira-kira. Ada yang lain? Silakan. Ya, pertanyaan dari Agung Ananta. Ya. Bertanya Om, ketika punya modal pas-pasan, sebaiknya beli continuous light atau flash untuk outdoor. Mengapa? Flash Om untuk fotografi. Kalau untuk fotografi lo ya. Tapi kalau saya juga video, saya juga fotografi OLED, beli continuous. Jawabannya itu. Jadi tergantung kita mau apa. Karena kan sebetulnya gini, kita nggak bisa menyatukan fotografi dan videografi sebetulnya. Karena ini kan dua, ya kalau boleh bilang pakai istilah algoritmanya itu beda gitu loh. Tapi pencahayaannya juga beda sebetulnya. Cuma continuous light itu bisa dipakai di dua-duanya. Tadi saya sudah kasih beberapa contoh. Apakah bisa memotret ya fotografi dengan continuous light? Bisa sih. Cuma akhirnya jadi terbatas. Misalnya, saya motretnya misalnya orang lari gitu, kan nggak bisa pakai continuous. Jadi harus siang hari misalnya, kita harus akali jamnya dan sebagainya. Akhirnya jadinya mixed light antara continuous dengan natural light. Gitu Om jawabannya. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya dari Suryawan Hidayat. Permisi Om, mau tanya, untuk teknik foto yang di studio Umemo dengan background warna-warni, bagaimana caranya agar warna background-nya tidak mantul ke kulit klien? Apakah kill ambient light saat foto di background warna-warni Umemo Om? Oh iya, saya jawab itu rahasia. Enggak. Rahasia dapur. Enggak. Jadi gini, kalau studio itu enaknya kita itu setting semuanya, kita bisa setting. Jadi kita setting white balance dan sebagainya. Saya nggak akan jawab itu di basic lighting karena itu sudah masuk ke ranah masterclass. Jadi bagaimana caranya supaya nggak ini, itu semua adalah settingan. Ya, saya hanya bisa jawab seperti itu. Bagaimana men-set white balance, bagaimana. Jadi saya memastikan ketika misalnya saya di Umemo nih sekarang. Ketika difoto oleh fotografer Umemo, saya memastikan bahwa yang ada di dalam kamera itu betul secara exposure, betul secara warna. Jadi nyaris tidak membutuhkan editing sama sekali. Editingnya hanya mengkoreksi sedikit jerawat misalnya gitu. Itu kan orang kan jerawatan pengen masuk studio pengennya bayar murah tapi keluar mulus kan, itu kan studio foto kan melebihi skincare gitu loh. Bayar murah tapi mulus semua. Nah, yang digunakan seperti itu. Jadi bagaimana mengatur white balance dan exposure itu kita nggak bahas di basic lighting ya, mohon maaf gitu. Jadi kita lebih ke arah sekarang adalah yang saya berikutnya adalah modifier lighting itu. Itu ya Om. Mohon maaf saya belum bisa jawab semuanya karena itu ranahnya adalah masterclass. Ada lagi? Dari bagus. Kalau foto menggunakan cahaya bulan atau dengan cahaya yang minim, seperti contoh foto tadi, apakah tidak noise? Apakah bisa dengan kamera standar? Jawabannya tidak. Tadi saya bilang, kondisi ekstrim akan membutuhkan spek kamera yang ekstrim. Standar bisa nggak? Bisa, tapi noise. Nah, bagaimana kamera yang tidak noise? Pasti butuh ini dikit lagi ya, gitu. Sama lensanya juga tambahin ini dikit lagi. Gitu. Jadi mau nggak mau seperti itu. Jadi ya itulah apa ya, produk, itulah bisnis. Jadi mau membuat foto yang seperti itu dengan level tinggi-tinggi pasti akan membutuhkan equipment yang lebih dari yang standar gitu. Saya lanjut dulu teman-teman ya. Saya skip beberapa pertanyaan dulu ya. Oke, kita akan masuk ke dalam ranah modifier lighting. Modifier lighting itu gini, kita tuh pakai apa sih? Pakai payung atau pakai ini payung, saya ngomongnya payung, bukan payung hujan loh ya, tapi payung untuk modifier lighting, atau pakai standar reflektor seperti ini, atau pakai snoot seperti ini, atau softbox dan sebagainya. Nah, softbox yang mana? Yang bulat atau yang kotak atau yang ini banyak banget kan? Payung juga yang mana? Mau yang kebalik maupun yang enggak, itu yang mana? Nah, kita akan lihat bedanya. Rata-rata modifier itu
bukan rata-rata, seperti ini. Yang paling kiri adalah beauty dish, kemudian ada silver umbrella, ada umbrella softbox, ada umbrella yang biasa, kemudian ada ring light, ada softbox, ada standar reflektor. Nah, kalau kita ngomongin modifier lighting, kita akan bicara tentang karakter yang disampaikan oleh si modifier. Nah, ini sudah masuk dalam ranah karakter pencahayaan. Cahaya yang dihasilkan mau apa? Mau keras, mau medium, atau lembut kayak saya. Soft. Contoh aja. Saya nggak keras kok itu. Nah, jadi hard light itu ada beberapa modifier yang bisa dipakai. Misalnya adalah standar reflektor seperti ini. Jadi saya bilang, ini bisa untuk memodifikasi, menduplikasi cahaya matahari dengan lampu standar, lampu continuous gitu, kita bisa menggunakan lampu flash bisa memodifikasi matahari. Yang berikutnya silver umbrella, mirip dengan standar reflektor, hanya dia lebih lembut sedikit gitu. Yang ketiga adalah beauty dish. Nanti kita lihat beauty dish seperti apa. Nah, yang terakhir adalah snoot. Snoot itu seperti ini. Ini termasuk jarang dipakai. Jadi gunanya adalah untuk memfokuskan cahaya keluar dari sini aja. Nanti ada contohnya. Bagaimana memotret model dengan ini? Kita lihat nanti ya. Yang ikut kelas offline hari Sabtu, kita akan belajar hal itu dengan menggunakan ini. Nah, bagaimana dengan yang medium? Reflektor. Salah satunya adalah kemudian yang kedua menggunakan payung yang putih atau yang transparan gitu. Nah, cahaya yang lembut ini paling gampang menggunakan softbox. Softbox itu ada umbrella softbox, ada parabolic softbox, dan yang keempat ada ring light. Nah, dari mana? Dari ketiganya ini masing-masing punya karakter sendiri, masing-masing punya ciri khas sendiri, tidak ada yang lebih bagus, ada yang lebih mahal atau enggak gitu loh. Nah, mahal seperti apa sih itunya, atau yang standar seperti apa? Nah, balik lagi kita butuhnya itu apa? Ya, kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah standar reflektor. Nah, standar reflektor itu seperti ini. Ini yang besar nih. Saya punya yang kecil juga, jadi ada yang kecil. Nah, kemarin saya mencoba dengan namanya Mbak Dita. Nah, yang kelas offline akan ketemu dengan Mbak Dita besok. Nah, ini standar reflektor dipasangkan di sebuah flash yang kecil. Nah, cahayanya akan seperti ini. Kalau perhatikan di sini, dia direct ke sini, kemudian akan disebarkan ke sini. Nah, kalau perhatikan di sini ada lingkaran cahaya di sini. Nah, ini adalah standar reflektor. Sebenarnya standar reflektor hanya untuk menyebarkan atau menyebarkan cahaya dari si flash itu sendiri. Nah, akibatnya apa? Akibatnya salah satu karakter dari standar reflektor itu adalah bayangan yang sangat keras. Dibandingkan saya di sekarang ini kan cahayanya cukup lembut kan, artinya dari sisi highlight ke shadow itu cukup bagus. Kenapa? Karena saya menggunakan softbox yang cukup bagus ini. Nah, kemudian yang ini saya menggunakan standar reflektor yang lebih besar. Kalau diperhatikan, cahaya yang dihasilkan juga lebih luas lagi nih. Tapi karakternya mirip, sama-sama standar reflektor, jadi cahaya cukup keras. Saya tidak melakukan banyak editing di foto ini karena ini hanya untuk contoh bagaimana kontras itu dihasilkan dari sebuah dari standar reflektor. Itu standar reflektor. Kita beralih ke berikutnya yaitu dengan silver umbrella. Nah, saya tidak memiliki contohnya karena ini sangat mirip hasilnya dengan standar reflektor. Saya lebih baik langsung ke white umbrella. Nah, cara kerja white umbrella seperti ini. Jadi ini lampu di belakang ini, dia akan menyebar kemana-mana, sekaligus akan mantul. Cahayanya seperti ini. Ini kalau contoh dengan Mbak Dita ini cahayanya kira-kira menyebar seperti ini. Jadi dia kemana-mana. Kalau diperhatikan di sini, lihat di sini, ini tembok putih, bukan biru. Dari mana dia dapat biru ini? Kan dapat pantulan dari cahaya yang dihasilkan oleh umbrella ini.
Tapi hasilnya cukup baik. Artinya dia smooth di shadow-nya, dan untuk menampilkan detail juga cukup baik. Nah, penempatannya yang paling asik adalah kira-kira sekitar 30 derajat di atas sang model ini, seperti ini. Ya, ini tentang umbrella, tentang payung putih orang nyebutnya, atau payung transparan gitu. Nah, berikutnya adalah snoot. Orang kan bertanya, ini snoot untuk apa ya? Nah, kayak gini nih gunanya nih. Nah, tuh. Ini kalau saya pasangkan, Nah, kalau saya pasangkan, cahayanya akan sangat kecil di sini. Gini. Nah, lalu gunanya untuk apa? Gini-gini. Kan wajah badan si model nggak ketahuan. Nah, snoot ini gunanya adalah untuk memfokuskan apa yang mau kita lihat. Contoh adalah seperti ini. Nah, kita lihat nih, wah matanya jelas dan sebagainya. Ini ada lagi. Nah, kalau untuk modeling seperti ini, paling saya lebih suka kalau smooth itu kemudian diberi efek black and white, jadi sepertinya low-key seperti itu. Ini sangat bagus untuk misalnya smooth itu membutuhkan detail itu bisa foto berlian, foto-foto still life, kemudian food fotografi. Ini banyak menggunakan ini untuk menampilkan satu detail dengan sangat baik. Nah, berikutnya adalah beauty disk. Beauty disk ini salah satu keajaiban modifier, di mana dia menghasilkan cahaya yang keras, kontras yang tinggi, tapi sangat baik. Hati-hati, Benny. Tapi sangat baik di dalam detail. Nah, ini contoh, saya menggunakan sebuah beauty disk. Ini menghasilkan cahaya seperti ini. Nah, posisinya biasanya saya seperti ini. Nah, ini beauty disk, karena paling bagus nih menggunakan asisten, jadi bukan asisten ya, tapi C stand, jadi ini supaya bisa langsung posisi pen mati. Sebentar ya, maaf. Oke, lanjut. Ya, posisi beauty disk agak di atas, memang bukan agak, tapi di atas sang model, dia menerpa wajahnya. Kemudian di bawah ini saya kasih reflektor untuk membuat shadow di sini semakin kecil. Jadi ini lampunya cuma satu, jadi saya menggunakan satu buah reflektor untuk mengurangi shadow. Nah, saya pernah memotret dengan menggunakan beauty disk, kira-kira seperti ini hasilnya. Nah, beauty ini konsepnya adalah mengeluarkan semua aspek detail dari sebuah kecantikan, dari mata, alis, dan sebagainya. Jadi kalau saya buat detailnya kira-kira seperti ini. Sampai kita bisa melihat guratan-guratan di matanya semua itu karena efek dari beauty disk plus lensa yang bagus gitu ya. Gitu. Nah, bagaimana dengan lensa yang biasa-biasa saja? Apakah bisa? Bisa, tapi tidak bisa sedetail gambar yang ada di dalam sini. Gitu. Nah, berikutnya adalah softbox. Softbox ada beberapa macam, ada softbox yang kotak maupun ada yang berbentuk umbrella seperti ini. Ini lebih ringkas, bisa dilipat seperti payung seperti itu. Nah, cara kerjanya lebih simpel. Dia akan menerangi area yang kita arahkan seperti ini. Nah, contoh seperti ini. Nah, kalau boleh lihat, hasilnya sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Menghasilkan efek cahaya yang sangat halus. Perhatikan, dari area highlight ke shadow-nya juga sangat halus di sininya. Itu. Kita motret beauty juga oke, detail juga dapat, gitu. Bagaimana? Nah, seperti ini. Ya, perhatikan di sini cahayanya sangat smooth dengan menggunakan softbox. Nah, yang kemudian modifier yang terakhir, yang parabolic softbox, ini yang saya pakai sekarang. Ini unik, sangat unik karena kuncinya ada di sini nih.
penyebaran dari titik yang sama ini sama semua. Jadi kalau di dalam diagram pencahayaan, dia akan lurus seperti ini. Parabolik softbox ini boleh dibilang adalah modifier lighting yang terbaik sampai saat ini. Karena harganya start dari 1, sampai 75 juta, itu softbox-nya doang. Jadi belum pakai apa-apa. Nah, bagaimana dengan softbox yang 75 juta? Saya pernah coba sih, tapi memang hasilnya memang ya 75 juta, sangat bagus gitu. Dari detailnya apa ya? Bukan harsh yang dihasilkan, bukan cahaya keras, tapi bisa sangat lembut gitu. Ya memang harganya cukup mahal karena di sini dia memperhitungkan segala sudut-sudut di sini dihasilkan dengan sempurna gitu. Nah, dibandingkan dengan normal softbox, sebetulnya dia nggak karu-karuan tuh sebetulnya diagram pencahayaannya, diagram pemantulan cahayanya. Tapi tetap lebih bagus daripada standar reflektor. Ini contoh menggunakan pencahayaan seperti ini. Jadi dia akan seperti ini. Kalau diperhatikan di sini area shadow, ini sengaja saya nggak potong. Jadi kalau dilihat di sini hasilnya area shadow-nya sangat lembut. Nah, ini kalau sudah di crop akan seperti ini. Nah, perhatikan di sini shadow juga lembut, ya. Di area highlight-nya juga lembut, gitu. Area detail di sini juga masih dapat. Jadi ini termasuk yang sangat direkomendasikan untuk dimiliki. Bisa foto pakai apa. Nah, salah satu modifier lainnya adalah tambahan. Jadi ketika kita pakai softbox, kita bisa menggunakan honeycomb. Honeycomb ini gunanya untuk meluruskan cahaya aja. Begitu. Lalu aksesoris apa lagi yang kita perlukan untuk membuat sebuah foto dengan bantuan flash atau dengan lampu lampu strobe? Itu adalah trigger. Trigger itu gunanya untuk ditaruh di atas kamera untuk memicu lampu itu menyala. Berikutnya ada reflektor, dan otomatis adalah light stand. Screen saya stop, share screen saya stop. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Sampai sini jelas atau bingung? Sudah ada dapat gambaran kita kira mau pakai modifier yang apa? Ini ada yang raise hand dari Mary Kaban. Pak Mary, silakan. Halo, malam. Sorry tadi handphone aku mati. Kebetulan waktu handphonenya hidup, aku join lagi. Aku lagi materi ini, parabolik ini ya. Nah, aku tuh mau nanya ya. Aku nggak tahu benar atau nggak. Cuman ini makanya aku pengen nanya, benar nggak sih karakter yang cuman pengamatan aku aja, aku nggak ngerti. Kalau parabolik ini aku juga suka banget gitu kan. Karena dulu pernah make, terus hasilnya itu dia kayak di antara gitu, antara beauty disc sama softbox. Dia kalau softbox dia lebih agak keras gitu kan, agak mengkilat maksudnya. Tapi kalau beauty disc dia lebih lembut dari beauty disc. Bener nggak sih yang sepengamatan aku gitu? Thank you kok. 100% betul. Pers yang betul. Itu betul. Wah, ini terima kasih Mbak Mary. Nah, betul sekali. Jadi itu kayak menggabungkan dua teknologi sekaligus, jadi softbox dengan beauty disc jadi satu. Nah, kelemahan beauty disc, ada contohnya nggak? Contoh beauty disc. Ya. Kelemahan beauty disc cuma satu, bukan harganya, tapi bentuknya, gitu loh. Sebentar nih diambilkan. Beauty disc itu nggak enaknya bentuknya itu, ini sebentar. Nah, bentuknya itu kayak wajan. Ini misalnya kalau kemana-mana, ini yang paling kecil. Bayangin, ini kecilnya segini. Masuk tas sudah susah, gitu ya. Nah, bayangin kalau yang besarnya segini gitu. Kita mau pakai kayak apa? Mungkin ditaruh di belakang kayak Kapten Amerika gitu, atau mau masukin tas juga kegedean, kan bingung. Ini dipakai juga nggak cukup. Nah, caranya membawa itu agak susah bagi mereka yang naik motor. Kalau naik mobil sih beres ya. Nah, kalau yang fotografer naik motor, ini agak susah dipakai. Agak susah dibawa. Udah bentuknya kayak wajan. Tapi ini miracle nih buat saya di lighting. Ini keren banget, walaupun cuma kecil. Jadi kalau dilihat contohnya, saya menggunakan
beauty disk kecil ini bisa menghasilkan detail yang seperti itu loh. Itu beauty disk. Ini bentuknya seperti ini. Nah, ini honeycomb. Nah, kalau dilihat, saya hampir transparan kan? Nah, tapi kalau digerakkan begini, nggak kelihatan. Ini honeycomb. Gunanya untuk meluruskan cahaya yang dari sini. Nah, tuh. Ini supaya cahaya jatuh dari sini, dari si wajan ini betul-betul lurus ke bawah, nggak nyamping lagi, ini betul-betul lurus. Nah, gunanya ketika misalnya saya difoto as a beauty disk gitu, nah ini betul-betul lurus ke sini, ke wajahnya gitu. Begitu. Ada pertanyaan lain? Ya, ini ada pertanyaan-pertanyaan sudah mulai membanjiri nih. Waduh. Dari Septian Adistian. Om izin nanya, bagaimana cara menyeimbangkan ambient saat kita pakai strobis? Karena terkadang objek bisa diterangi oleh strobis, tapi background-nya gelap. Oke, itu saya kasih jawaban ekstra ya, sebetulnya itu masuk ke ranah advance, tapi gini, cara menyeimbangkan ambience dengan kita menggunakan lampu flash, itu gini, saya biasanya ambil agak under di ambience-nya, jadi kita setting dulu di kameranya, kemudian kita underin dikit, gitu, diunderin dikit. Nah, kan otomatis si subjek gelap kan? Nah, itu yang kita terangin. Nah, kalau kita ngambil ambience-nya itu normal, biasanya ketika diterangin lampu ini jadinya over. Nah, caranya gampang, berarti ambience-nya kita turunkan, exposure-nya, baru kita hajar pakai lighting. Begitu jawabannya. Oke, lanjut. Dari Adi Sudiarta, mau tanya, kalau pakai parabolik yang gede, mesti sumber power yang gede juga ya? Misalnya AD300 atau AD400? Betul. Tapi saya pernah menggunakan lampu flash yang kecil, itu pun bisa. Tapi semakin keras semakin besar sumber cahaya, semakin bagus sih. Tapi kalau ternyata di rumah pakai ini, apakah bisa pakai parabolik? Bisa banget. Bisa banget. Di YouTube ada beberapa video yang menggunakan parabolik hanya dengan menggunakan satu lampu flash dan hasilnya sangat-sangat bagus. Itu ya. Oke, silakan berikutnya. Masih itu dulu. Pertanyaannya sudah habis. Oke. Lanjut. Oke ya, lanjut ya. Oke, waktu sebentar lagi habis. Oke ya, share screen. Saya mau ngasih beberapa tips sederhana. Jadi ini pengalaman saya puluhan tahun yang lampau. Bagaimana saya cuma punya kamera pocket, saya nggak punya lampu sama sekali, disuruh motret still life. Possible kan? Nah, ada caranya. Saya ngikutin zamannya Rembrandt, yaitu dengan menggunakan window lighting. Ini jangan dibayangkan ini. Jadi ini sengaja saya tutup kain putih, dan seluruh jendela di rumah saya tutupin semuanya. Jadi supaya betul-betul cahaya dari sini masuk ke sini. Nah, untuk ngisi yang bagian sini, saya menggunakan jendela yang di sini. Dengan harapannya apa? Supaya kira-kira turun 2 stop di sini, supaya nggak terlalu over di bagian sini. Kemudian ini saya taruh kamera pocket saya di sini. Kenapa tidak ada kameranya? Ya, kameranya buat motret. Dulu kan belum ada handphone ada kameranya kan, jadi ini kameranya buat motret. Kemudian, nah ini kameranya di sini nih, percayalah pada saya ya. Nah, tips kedua, misalnya bagaimana kalau saya cuma punya lampu flash ini nih, gitu, lampu flash ini. Saya tidak punya modifier apa-apa, tapi saya mau bergaya strobe design yang bagus. Bisa nggak? Bisa banget. Bisa banget. Contoh ya, ini. Nah, ini Rio tadi, yang tadi pakai gitar tadi. Nah, saya menggunakan strobe sederhana dengan menggunakan reflektor, dengan menggunakan styrofoam atau gabus. Nah, ini lampunya
saya tembakkan ke sini. Jadi ini misalnya ini adalah styrofoamnya, ini objeknya. Caranya saya nggak akan tembakan dia langsung ke situ, tapi caranya saya pantulkan ke sana. Dengan harapan, satu adalah exposure berkurang. Yang kedua, cahaya yang dihasilkan akan lebih lembut. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Ini sederhana sekali fotonya. Apakah bisa membukukan membukukan gerakan yang berlebihan? Bisa. Ini saya mulai dia sambil terbang begini. Nah, tips berikutnya, selain gabus apalagi? Nih, saya menggunakan reflektor dari pelapis genteng. Zaman itu harga reflektor sekitar 125.000 zaman itu. Tapi pelapis genteng segini harganya cuma 10.000. Nah, caranya tinggal akal-akalin lah. Hasilnya bagaimana? Lumayan kok gitu loh. Nah, asik kan gitu. Nah, ini jangan sampai motret, oh, saya mau pemotretan beauty shoot kemudian dengan klien dari model luar negeri, jangan pakai begini ya. Jadi ya sewa alat lah, sewa ini, sewa apa namanya? Beauty dish atau sebagainya gitu. Jadi usahakan kita boleh mengasah keterampilan dengan alat yang sederhana. Tapi ketemu dengan customer, dengan klien, kita usahakan punya alat. Minimal sewa. Gitu. Nah, saya punya tips beberapa foto produk seperti ini. Saya dulu juga nggak punya alat apa-apa, belum punya flash. Bagaimana saya bisa melihat seperti ini? Saya menggunakan lampu belajar. Ini saya dari kardus, kemudian saya kotak-kotak, saya potongin, kemudian dikasih waktu itu kertas kalkir, kemudian gini-gini, dan hasilnya oke. Nah, yang kayak gini, jangan motret food di kafe dengan begini, kagak bakal dibayar. Gitu loh. Jadi mendingan beli dari Visigo yang seperti ini. Ini ada nih lightingnya sekarang. Kamu tinggal sewa flashnya, selesai. Gitu loh. Saya udah habis materi saya, jadi saya pada kesimpulan adalah lighting terbaik itu apa sih? Ya, yang sesuai kebutuhanmu apa, motret apa dulu, gitu-gitu. Kemudian yang tentu sesuai kantong. Jadi jangan memaksa untuk seperti kalau memang belum punya dananya, sewa nggak apa-apa kok. Sinar foto ada cicilannya setahun ya, itu 12 bulan cicilan jadi sinar foto. Iklan, oke. Dari saya sekian, jadi silakan masih ada waktu untuk bertanya. Terima kasih banyak untuk thank you untuk waktunya. Terima kasih. Saya kembalikan ke host. Oke, terima kasih Pak Tony Handoko. Luar biasa sekali penjelasan serta materi yang disampaikan pada malam hari ini. Oke, untuk teman-teman yang sudah berada di grup atau yang sudah saya personal chat, itu adalah review feedback untuk kelas basic lighting di malam hari ini. Nah, seperti informasi di awal tadi, akan ada 3 pemenang yang terpilih mendapatkan kaos dari Tiastika. Nah, kami beri kesempatan hanya 2 menit untuk mengisi form review tersebut. Waktu dan kesempatan akan saya persilahkan dimulai dari sekarang. Izin, boleh dikembalikan ke Om Tony nggak nih? Ada yang injury time, ada yang bertanya. Oke, silakan Om Tony kembali. Ini ada yang tanya Mas Yan ini. Tanya Om dari Made Astika, apakah ada rumus atau hitungan praktis untuk mengatur kekuatan dan jarak flash dengan objek yang difoto? Ada Om, namanya itu the inverse square law. Saya belum bahas di sini karena itu masuk dalam ranah advance. Jadi jarak cahaya. Kenapa saya ini semua ada hitungannya. Kenapa di Umimu seperti itu, jarak objek segitu, background segitu, itu semua ada hitungannya. Namanya hukumnya adalah the inverse square law namanya. Jadi itu bisa di itu dulu. Tapi kita rencana juga ada salah satu mata kelas yang kita akan bahas itu. Jadi memang itu nggak sembarangan bagaimana menempatkan posisi lighting dengan subjek, kemudian dengan background. Itu juga ada hitungannya sendiri. Begitu, saya nggak bahas di kelas basic ya, mohon maaf. Ada lagi, Pak Wahyu? Silakan teman-teman.
Kalau masih ada yang bertanya, ini dari Pak Made Astika, terima kasih Om, berarti harus masuk kelas advance nih. Pasti. Ayo silakan teman-teman sambil mengisi form, silakan berikan pertanyaan juga ke Om Tony. Ya, silakan teman-teman, masih ada kesempatan sambil ngisi, sambil bertanya. Itu kaosnya tuh, hadiahnya. Nah, bagus kan? Fresh, fotografi. Silakan diisi teman-teman formnya. 3 yang beruntung. Dari Tiastika, Bali. Tep, tep. Masih isi form. Silakan teman-teman diisi dulu. Oke, ada pertanyaan Om. Oke, silakan. Dari Michael Aldridge. Sorry, agak OOT. Tapi kira-kira kamera terbaik untuk video itu minimal apa? Oke, bisa skip. Kita lanjut ke pertanyaan untuk Kenneth Daniel. Misalnya kita hanya punya alat-alat standar. Nah, kemudian kita ingin upgrade. Nah, apa yang dulu ya yang kira-kira di-upgrade kameranya atau lightingnya untuk kebutuhan home studio? Oke, kalau home studio, saya pilih lighting. Kalau home studio ya, saya pilih lighting. Karena untuk kebutuhan home studio itu sebetulnya tidak membutuhkan spesifik kamera yang cukup tinggi, tapi saya lebih pilih untuk lightingnya dibagusin kalau di dalam studio itu. Begitu. Karena biasanya studio menggunakan F-nya itu cukup tinggi, di atas biasanya bisa 8 atau 11 gitu. Dengan speed rata-rata kan 125, 160, jadi sebetulnya hampir tidak membutuhkan spek kamera yang cukup besar. Saya di rumah juga menggunakan lensa kit yang tadi di foto itu Mbak Dita dengan latar belakang biru itu semua saya menggunakan lensa kit bawaan kamera. Saya tidak upgrade lensanya, tapi lightingnya saya bagusin. Saya menggunakan softbox yang cukup baik, saya menggunakan lighting yang baik. Nah, itu jawaban saya, Om. Saya pilih lighting kalau untuk studio. Oke, makasih Om Tony. Ada yang lain lagi? Masih ada kesempatan? 3 menit lagi. Oke, baik. Kalau sudah nggak ada, kita kembalikan ke host. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengisi Google Form Review kali ini. Nah, sebelum saya menyebutkan 3 pemenang terpilih untuk mendapatkan
kaos flash fotografi. Nah, mari kita foto dulu yuk teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang tidak menampilkan fotonya, silakan diaktifkan dulu. Kita foto bareng dulu teman-teman. Sebelum saya menginformasikan siapa yang dapat kaos untuk 3 pemenang. Oke, bisa dipandu. Ya, silakan teman-teman sekalian untuk menghidupkan kameranya, wajah-wajah ganteng dan cantiknya. Silakan. Oh, iya Om Adi Sudiarta, silakan. Sisiran dulu Om Adi. Oke, siap semuanya. Ya. Tampilkan semuanya. Ayo, masih ada yang malu-malu nih. Ayo. Malu-malu. Om Adi bagus, senyum dikit Om Adi. Masih ada yang malu-malu. Ayo. Nah, saya lupa buka masker malah. Oke. Baik, siap ya. Semuanya menghadap ke kamera. Kita ambil 2 kali ya, karena banyak peserta jadi harus 2 page. Baik, semuanya senyum. Dan ya, 1, 2, 3. Oke, kita lanjut yang page kedua. Oke. Oke. Bu Mary sudah siap-siap dengan wajah lucunya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Saya kembalikan ke host. Oke, thank you teman-teman. Nah, sudah waktunya nih. Saya ngumumin 3 orang pemenang. Tapi ada informasi terbaru dari kami nih untuk teman-teman Sonar, Sobat Sinar. Oke, jadi di tanggal 8 Juli nanti, kita akan mengadakan kelas online juga nih dengan membahas Milky Way yang bertema Beauty of the Night. Nah, di mana narasumber nanti akan diisi oleh Om Rizky Mahendra dan disambung dengan sesi praktek pada tanggal 10 Juli 2021 pukul 6 sore sampai dengan selesai. Dicatat kembali, tanggal 8 kita akan ada kelas online Beauty of the Night Part 2 dan narasumbernya akan diisi oleh Om Rizky Mahendra. Kemudian disusul dengan sesi praktek tanggal 10 Juli 2021 pukul 6 sore sampai dengan selesai. Nah, informasi tambahan kembali untuk teman-teman yang sudah saya buatkan grup, kemudian teman-teman yang akan sudah saya simpan nomornya, akan saya informasikan beberapa event Sinar Foto ke depannya di grup WA tersebut. Tidak memungkinkan untuk teman-teman yang live, silahkan. Jadi saya tidak mempertegas bahwa teman-teman harus stay di sana, tidak. Jadi silahkan untuk yang live, silahkan live. Nah, sekarang 3 orang pemenang. 3 orang pemenang. Ayo siapa? Oke. Nah, pemenangnya adalah jeng Adi Sudiarta. Kemudian ada Om Adi Sudiarta. Oke. Kemudian Om Gregorius Agung. Wow. Oke, terakhir Putu Ari Ira. Oke, itu 3 pemenang peserta yang berhak mendapatkan 3 kaos seperti ini. Terima kasih kepada para sponsor pada acara malam hari ini. Ada Visiko, BM Studio, dan Tiko Makeup yang akan kita temui di sesi praktek pada saat basic lighting nanti. Oke, selamat untuk para pemenang. Hadiah akan kami kirim ke tempat Anda jika berada di luar pulau. Tapi jika teman-teman yang berada di Bali, itu silakan ambil kaos ini. Itu di Sinar Foto Udayana dengan mengkonfirmasi saya, atau bisa juga nanti akan saya bawakan di sesi praktek di BM Studio nanti. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan perkataan yang tidak berkenan di hati para peserta. Salam sehat untuk kita semua Sobat Sinar. See you next time. Bye. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya.